PDKT sama orang tuh emang seru banget ya. Pasti banyak yang setuju kalau masa PDKT itu lebih indah daripada masa pacaran atau saat menjalani suatu hubungan. Kenapa kayak gitu ya? Menurut Schultz dalam Psychology Today, sistem penghargaan seseorang lebih sedikit daripada antisipasinya. Jadi, seseorang akan lebih bersemangat apabila dia menerima sesuatu yang gak biasanya, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Contohnya, misalkan kita pengen punya sesuatu. Kita bakalan berusaha banget buat ngedapetin sesuatu itu. Kerja, nabung, sampai sesuatu yang kita pengen itu terbeli. Kalau udah berhasil kebeli, lama-lama kita cenderung bosan sama sesuatu itu sampai kita nemuin hal yang baru lagi. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, masa PDKT lebih menarik dan bermanfaat daripada hubungan yang sebenarnya. Dalam buku Rational Relating, The Smart Way to Stay Sane in the Crazy World of Love, ahli terapi keluarga dan pernikahan, Jacobs mengatakan, terdapat 5 alasan utama seseorang menyukai masa PDKT daripada hubungan pacaran. Di awal masa pendekatan, otak akan melepaskan zat kimia tertentu seperti dopamin atau zat kimia yang berperan untuk meningkatkan kinerja jantung dan aliran darah ke ginjal. Ada juga epinefrin atau adrenalin, yaitu zat kimia yang berperan untuk memastikan aliran darah ke jantung tetap terjaga. Serta norepinefrin atau zat kimia yang berperan untuk memastikan pasokan darah ke jantung tetap terjaga. Gak jarang, seseorang mengacaukan perasaan kimiawi ini dengan adanya hubungan yang sudah sah. Sehingga, hal ini akan berakibat pada kondisi setelah masa PDKT berakhir, segalanya akan terasa biasa saja. Kalau kita nonton drama Korea atau film-film romantis, kebanyakan punya akhir yang bahagia. Ini membuat gak sedikit orang terbiasa dengan hal-hal yang berakhir dengan bahagia, sehingga hubungan jangka panjang dan berkelanjutan dinilai gak menarik. Mendambakan seseorang yang baru adalah fakta kehidupan. Kalau kita mampu untuk menyadari dan menerimanya, hubungan jangka panjang akan lebih mudah untuk dijalani. Sehingga, kalau kita memiliki kesulitan untuk menerima dan mengungkapkannya, maka kita akan selalu merasa bahwa beranjak ke hubungan pacaran bukanlah hal yang normal. Karena itulah, seseorang akan memilih masa-masa PDKT adalah hal yang romantis daripada mempelajari hal lainnya tentang pasangan atau diri kita sendiri. Tanda seseorang menyukai masa-masa PDKT yaitu saat mereka dan pasangannya gak berniat dan bahkan merasa malu ketika mereka mendapat masalah dan ketika hubungan fisik jadi berkurang. Biasanya, orang ini akan mengidealkan hubungan atau perselingkuhan dengan orang lain sebagai solusi terbaik yang menyenangkan. Dibanding berfokus untuk membangun hubungan yang saling memuaskan dengan pasangannya, gak sedikit orang yang malah memaknai sebuah hubungan sebagai pemenuh kebutuhan emosional yang dirasa belum terpenuhi dan tervalidasi. Dalam bukunya, Jacobs menjelaskan bahwa sebetulnya mereka tidak menginginkan orang itu. Mereka hanya ingin memperoleh hal yang mereka pikir mereka butuhkan, seperti perhatian, kasih sayang, validasi, dan pemenuhan emosional lainnya. Beberapa orang mengejar hubungan baru karena ingin membagikan keintiman seksual dengan lebih dari satu orang dalam hubungan jangka panjang. Meski hubungan monogami mungkin berhasil, namun demikian lebih baik jika kamu jujur terhadap pasangan, sehingga kamu dapat membangun hubungan yang diinginkan dalam jangka panjang. Jadi gimana? Mau PDKT aja nih?